Dengan Mbak siapa, maaf? Saya Robia Adawia, tapi bisa dipanggil Mbak Yaya aja. Mbak Yaya, oke, perkenalkan ya, saya Kresna. Hari ini saya akan jadi konselornya Mbak Yaya. Jadi saya hari ini yang akan menemani Mbak Yaya selama sesi konseling. Oke, Mbak Yaya aslinya dari mana nih? Saya asli Purworejo. Oh, berarti tadi dari Purworejo langsung ke sini? Iya, langsung. Ih, macet nggak, Mbak? Enggak sih, alhamdulillah nggak macet. Alhamdulillah ya, pas nggak hujan juga ya, Mbak ya? Iya, biasanya padahal hujan ya. Walaupun udah mulai mendung ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, Mbak Yaya, nanti selama proses konseling ini, Mbak Yaya bebas cerita apa aja sama saya. Mbak Yaya nggak perlu ragu, nggak perlu sungkan, nggak perlu takut. Pokoknya cerita apa aja yang ganjil buat Mbak Yaya, disampaikan aja. Nanti untuk kerahasiaannya akan saya jamin aman. Tapi nanti kalau misalnya dalam cerita Mbak Yaya itu ternyata melibatkan pihak ketiga, entah itu keluarga, anak, suami, ataupun juga orang lain, dan itu mengancam keselamatan Mbak Yaya, nanti saya minta izin untuk info ke supervisor saya, nggak apa-apa ya, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau gitu, kenapa nih Mbak Yaya dari Purworejo jauh-jauh sampai datang ke sini? Jadi gini Mbak, saya mau cerita, saya tuh lagi punya masalah dengan pasangan saya, ya masih pacar. Jadi kami tuh bisa dibilang kayak akhir-akhir ini itu ada masalah di komunikasi. Jadi dia tuh super sibuk. Dan dia tuh kalau saya WhatsApp hanya sekedar nanya kabar aja tuh balasnya bisa 2 hari setelahnya gitu. Padahal namanya cuman kabar kayak dijawab lagi baik-baik aja atau lagi kerja gitu kan udah kayak ngelegain buat kita, itu enggak. Tapi kalau kita kirimi pesan terus juga dia nggak nyaman. Jadi saya kayak kepikiran akhirnya, cuman saya nggak mau negative thinking karena kami juga punya hubungan yang udah lumayan lama. Jadi dalam hubungan yang lama itu kami memang mengalami pasang surut sih, namanya hubungannya biasa ya Mbak. Betul. Punya pasang surut. Cuman mungkin karena kita sekarang udah sama-sama dewasa, saya punya kesibukan, dia punya kesibukan, jadi dengan masalah komunikasi yang demikian aja tuh udah sampai membuat saya kepikiran, yang mana karena saya juga punya pekerjaan, kadang kebawa gitu loh Mbak ke pekerjaannya, kayak kan ini usia tuh udah nggak muda gitu ya, tapi kok sama hubungan kok malah dia semakin cuek. Oke, saya mau lah mengerti kalau dia punya kesibukan, tapi saya kan juga punya kesibukan, hanya nanya kabar aja itu kan udah lega ya Mbak. Jadi buat saya kepikiran banget lah Mbak di kehidupan gitu. Oke, maaf nih Mbak, saya kurang paham dengan kata super sibuk. Super sibuk yang sampai membalas chat, dikatakan 2 hari baru bisa dibalas, itu super sibuknya yang gimana sih Mbak? Kalau menurut dia sih super sibuk. Dia bilangnya kayak gitu sih. Cuman kalau bagi saya ya pekerjaan dia sekedar balas chat kan nggak apa-apa ya Mbak, kan kita posisinya LDR nih Mbak. LDR, saya ada di Purworejo nih. Terus pasangan saya kerjanya di Kediri gitu. Nah, dia itu punya pekerjaan, dia juga masih anak kuliah, cuman S2. Dia ambil S2. Terus dia juga kerja kayak ikut di kayak penerbitan buku gitu loh Mbak, di penerbitan buku. Jadi kadang dia memang kayak marketing, lagi jualin buku-bukunya, atau dia lagi ada tugas di kuliahnya. Tapi kan karena ada hubungan LDR kan kita yang penting saling percaya dan komunikasi. Nah, karena komunikasinya kita yang tidak lancar, terus saya juga sudah punya pekerjaan juga kan. Jadi kadang bikin kepikiran gitu dan mengganggu pikiran saya sih. Mengganggu pikiran Mbak Yaya. Jadi Mbak Yaya kayak merasa gelisah. Iya. Begitu ya Mbak ya. Mengganggu pikiran Mbak Yaya itu sejauh apa Mbak? Jauh kayak ya sempat punya pikiran negatif itu pasti ya. Apakah dia ada yang lain atau bagaimana? Tapi saya buang jauh-jauh pikiran itu karena kita udah lama sih Mbak. 5 tahun kita jalin hubungan 5 tuh. tahun Dari lama saya ya. belum kerja, bisa dibilang dari kayak zaman sekolah kayak gitu. Makanya kalau zaman dulu mungkin sebatas kayak gitu tuh, sebatas kayak anak labil gitu-gitu kan biasa. Nah sekarang emang kita udah nggak di zaman anak labil sih, cuman pesan itu kan sangat penting ya. Tapi kalau kita ketemu dia baik-baik aja sih, nggak yang terus bener-bener nyuekin saya, enggak. Bahkan kadang kalau saya singgung
dia juga mau kok ngasih kayak kalau kamu mau lihat pesan silahkan kayak gitu. Dan saya percaya dia nggak ada yang lain. Cuman apakah dia dalam tahap bosan atau bagaimana saya kurang tahu, dan itu membuat saya kadang saya kurang apa sih kayak gitu loh. Apa yang salah dengan diri saya kok dia misalkan dia memang bosan, kenapa dia ada dalam tahap bosan tuh, emang apa yang salah dengan diri saya. Kadang kita pengen perbaiki kayak eman-eman gitu loh Mbak, tiba-tiba udahan kan di tengah jalan yang masalah kayak gini kan eman-eman banget, sedangkan itu udah dari zaman sekolah gitu Mbak. Oke. Itu yang buat saya kayak mengganggu banget sih, emang apa yang salah gitu. Kalau boleh tahu, untuk yang peristiwa super sibuknya ini sudah terjadi berapa lama Mbak Yaya? Beberapa bulan ini sih. Beberapa bulan ini. Ya semenjak dia ambil S2. Oke, sekarang sudah semester berapa kalau boleh tahu? Dia masih beberapa bulan ini ambil S2 sih. Berarti masih awal-awal Masih awal. ya, karena Mungkin ya saya pikirnya positifnya ya karena masih awal, kadang kan anak kuliah tuh awal-awal tuh masih kayak sibuk-sibuknya atau gimana. Betul. Cuman kan dia S2 ya. Dan dia juga udah kerja. Dan dengan hubungannya nggak sebentar ini kayak kita harus benar-benar bisa jaga komunikasi lah, apalagi LDR gitu sih. Jadi tetap kadang dia nggak mau ngalah juga, kayak lagi saya ajak diskusi, niatnya diskusi. Kenapa sih kok cuma balas pesan gitu aja nggak dibalas? Tapi pasti jawabannya dia, kamu kok nggak ngertiin aku tuh juga lagi repot gini-gini. Kayak hubungannya udah nggak sehat gitu loh Mbak. Oke, tadi kan Mbak Yaya bilang itu bikin negatif thinking dan juga merasa bahwa hubungan Mbak Yaya sudah tidak sehat. Nah, kira-kira nih Mbak, ada nggak sih Mbak hal-hal yang membuat Mbak Yaya lega dan hal-hal yang bisa mengurangi, mereduce pikiran-pikiran negatif dari Mbak Yaya? Mungkin yang membuat saya lega ya kalau saya sedang negatif thinking terus saya kembali ke inget-inget kita 5 tahun nih udah ngapain aja, maksudnya kayak itu nggak sebentar. Badai dalam hubungan juga kan nggak cuman itu aja, pernah ngelewatin yang lainnya. Masa iya kadang kita nggak bisa apa kayak gini aja kita nggak bisa bertahan juga. Mungkin saya ubah negatif thinking itu ke positive thinking sih, kayak wah mungkin dia memang benar-benar sibuk, Sibuk gitu ya, repot Mbak ya. gitu. Kadang saya juga beberapa kali tanya ke temennya, ya kadang dia oh dia emang lagi ngerjain ini, misalkan lagi makalah atau dia emang lagi nih ke keluar kota, lagi marketing, lagi masarin buku, lagi gini. Itu sih mungkin buat saya kayak lebih tenang gitu. Oke. Karena dia juga alhamdulillah sampai sekarang pun misal ada waktu ketemu dia menyempatkan ketemu kok. Bukan yang bener-bener kayak ngehindar, enggak. Itu enggak ya Mbak ya. Berarti sejauh ini pasangan Mbak Yaya masih tetap menyempatkan waktu ketika ada waktu luang untuk bertemu dengan Mbak Yaya, betul? Iya, masih ada waktu, nyempatin waktu buat ketemu, makanya saya akhirnya lebih lega lah kalau dalam hal ini, enggak yang terlalu negatif thinking gimana nih, enggak. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih yang sekarang Mbak Yaya rasakan secara emosional saat ini? Saat ini emosional saya kalau berhubungan dengan hubungan asmara emang gak stabil ya. Kayak lihat yang lainnya gimana-gimana pasti kita ingin ya, apalagi LDR. Jadi kayak gampang tersinggung gitu sih kalau ditanya teman, oh gimana sama dia, kayak mau dibilang baik-baik aja tapi nyatanya emang lagi Kurang baik saja ya. atau kadang mau dibilang gak baik, nyatanya emang sejauh ini yang saya tahu memang gak ada permasalahan lain selain masalah komunikasi. Jadi emang gampang tersinggung akhirnya kalau ada orang tanya tentang hubungan gitu, gampang tersinggung. Oke. Coba nih Mbak, kalau misalnya Mbak Yaya selama Mbak Yaya masih berhubungan dengan pacar Mbak itu, Mbak berarti sudah pernah menyampaikan apa yang Mbak Yaya rasakan gitu ya? Pernah, tapi dia kayak egonya tinggi juga sih Mbak, kayak selalu dengan kata-kata, kok kamu nggak ngertiin aku lagi repot, nggak ngertiin kerja, ya ntar ujung-ujungnya dia pakai kata-kata, lo ini kan juga nabung tuh buat masa depan kita, kayak gitu. Kayak ya gimana ya, oke ya saya tahu itu baik buat kita juga, cuman ada aja apa kayak saya cuma butuh orang yang ada di saat saya butuhkan tuh udah seneng gitu. Misalnya saya lagi ada masalah, kan kita pasti pengen butuh ketenangan ya, ada masalah dengan keluarga atau dengan teman kita, ada pasangan kita yang nenangin, yang kayak cuman walaupun jauh tapi ngehibur, itu kan seneng ya Mbak. Betul. Tapi
itu nggak saya rasakan sih. Kalau udah benar-benar saya yang marah baru dia kayak deket. Misalnya saya udah benar-benar yang marah, yang kemarin saya ada masalah kok nggak nanyain, nggak ada kabar gini-gini. Saya yang nyuekin dia, tergantian dia yang baru nelponin terus atau gimana gitu sih. Dan itu nggak tahu kenapa luluh aja saya, kayak ya udah emosi saya udah hilang seketika kalau dia udah mulai deket lagi gitu. Dan itu terjadi berulang kali. Berulang kali. Selama itu fase-fase tersebut terjadi nih Mbak, jadi dicuekin, Mbak Yaya marah, kemudian akhirnya pasangan Mbak Yaya deket lagi, terus akhirnya baikan lagi, cuek lagi, seperti itu gimana sih perasaannya Mbak Yaya? Pasti capek ya Mbak. Capek. Capek, bisa dibilang capek. Capek dalam hubungan maksudnya ya. Capek hati, capek pikiran. Karena kita juga punya pekerjaan sendiri yang pikiran tuh udah bercabang gitu loh Mbak. Betul. Kita punya pasangan juga kan, kita juga pingin biar di lain emang buat ya emang pasangan kita juga ada yang ngehibur, ada yang support gitulah kalau kita lagi ada masalah di kantor atau gimana. Dengan pasang surut seperti itu pasti capek. Cuman ya gimana lagi, kita nggak bisa nuntut dia untuk harus selalu ada gitu. Berarti bisa dikatakan Mbak Yaya ini sebenarnya sudah lelah dalam menjalani hubungannya ya Mbak ya. Tapi untuk perasaannya masih tetap sayang. Iya pastilah. Tetap ya Mbak Tetap, ya. karena 5 tahun sih Mbak, jadi nggak sebentar gitu. Oke. Yang membuat Mbak Yaya tetap bertahan selama 5 tahun dengan hubungan yang bisa dikatakan untuk saat ini mulai renggang ya Mbak ya. Itu apa Mbak? Karena nggak tahu ya Mbak, mungkin kalau bahasa bucinnya tuh ya karena sayang ya. Karena selama 5 tahun kita punya masalah nggak cuma sekali inilah, bisa dibilang ya dulu juga pernah punya masalah. Meskipun permasalahannya berbeda, mungkin ini kan terjadi karena kita sekarang LDR gitu. Dulu kan mungkin belum LDR, karena kita sekarang LDR, permasalahannya komunikasi. Dan dari permasalahan-permasalahan dulu aja kita bisa melewati gitu loh. Terus masa kita mungkin cobaan LDR gitu nggak bisa melewati gitu sih Pak. Yang bisa membuat saya bertahan tuh. Dan selebihnya karena susah menerima orang baru. Kalau misalkan mau udahan pun masih dia, karena selama 5 tahun ini dia yang sudah mengerti kita kayak jeleknya kita kayak apa. Dia udah tahu kita, yang udah tahu sedetail mungkin kan dia. Jadi susah juga kalau kita mau lupa semua yang udah terjadi 5 tahun gitu. Oke, baik Mbak. Kalau misalnya nih Mbak, situasi kayak gini terjadi lagi di masa depan, apa sih hal apa yang akan Mbak Yaya lakuin? Wah itu belum kepikiran sih Mbak. Cuman ya mungkin untuk saat ini saya mencoba untuk melewati dulu lah saat ini gitu. Jadi kalau sekarang ini udah bisa saya lewati, mungkin itu bisa buat pembelajaran di masa depan gitu ya. Cuma kalau untuk masa depan tuh gimana, sebelum kepikiran sih. Karena pada tahap ini aja saya sampai datang ke konseling ini kan karena saya pingin lega. Karena saya curhat ke pasangan saya pun dia malah kayak responnya seperti itu. Jadi saya butuh temen juga buat melegakan pikiran gimana gitu. Kalau buat masa depan saya belum kepikiran. Saya coba untuk melewati masa-masa ini sekarang ini dulu lah. Mungkin kan kalau udah dilewati sekarang bisa buat pembelajaran di masa depan. Di masa depan ya Mbak ya. Mbak Yaya, mungkin untuk yang sesi konseling hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan jadwalkan lagi untuk sesi konseling selanjutnya. Nanti kita coba cocokkan jadwalnya Mbak Yaya dengan jadwal saya. Bisanya kapan, nanti kita kontakkan lagi via WhatsApp nggak apa-apa? Oh iya bisa. Oke baik, kalau gitu terima kasih Mbak Yaya atas kedatangannya. Sama. Selamat siang. Makasih juga Mbak Krisna, selamat siang.